Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Takbir pada hari raya Idul Adha. Masih ada sebagian kaum muslimin yang memahami bahwa takbiran atau membaca takbir pada hari raya Idul Adha hanya terbatas pada saat tanggal 10 Dzulhijjah saja. Padahal kalau kita kaji di dalam hasanah para alim ulama kita, di dalam kitab-kitab tafsir, juga di dalam kitab-kitab hadis, bahwa ternyata ada rumusan amal solih yang luar biasa, termasuk yang bertepatan dengan awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, termasuk nanti memasuki hari tasyrik. Ada disebut di dalam kitab-kitab tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ketika menyebutkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, bahwa yang dimaksud dengan hari-hari yang berbilang itu adalah hari-hari tasyrik, tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang disebut di dalam surah Al-Hajj ayat 28 ada ayyamin ma'lumat, maka tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sehingga kalau kita kumpulkan, maka tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah adalah hari-hari yang sudah mulai disunahkan untuk melakukan takbir. Maka para alim ulama kita membagi fadilah membaca takbir itu menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan takbir mutlak, atau takbir yang tidak terikat dengan waktu tertentu, setiap saat bisa diucapkan atau dilafadzkan, yang penting di tempat-tempat yang boleh mengucapkan takbir itu. Sejak kapan? Sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan hari tasyrik usai atau sore hari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Maka disunahkan untuk membaca takbir yang sifatnya mutlak atau takbir yang boleh dibaca setiap saat dengan lafadz yang juga tidak ditentukan. Bisa dengan lafadz yang sering kita lafadzkan ketika takbiran, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau mungkin Allahu Akbarnya 3 kali, menurut riwayat Ibnu Abbas juga tidak ada masalah. Yang penting memperbanyak takbir. Dan prakteknya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mereka sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, maka mereka sudah mulai bertakbir di tempat-tempat yang mereka memungkinkan untuk bertakbir. Dalam perjalanan, ketika mereka berada di pasar, ketika mereka berada di masjid, atau ketika mereka berada di rumah, mereka sudah sering melantunkan takbir itu, baik secara mandiri atau pribadi-pribadi maupun bersama-sama meskipun tidak berjamaah. Dan ini satu sunnah yang mulia, yang mana termasuk bagian daripada al-amalus sholih yang disunahkan untuk dilakukan pada 10 hari awal Dzulhijjah, termasuk nanti memasuki hari tasyrik sampai hari tasyrik terakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, selain takbir yang sifatnya mutlak atau tidak terikat dengan waktu dan tempat tadi, juga ada takbir yang sifatnya muqayyad. Muqayyad ini maksudnya takbir yang terikat dengan waktu dan tempat. Artinya waktunya dilaksanakan setelah selesai sholat berjamaah, kemudian juga waktunya tempatnya di masjid ya, setelah selesai sholat berjamaah, dan waktunya setelah selesai sholat berjamaah tadi. Ini mulai hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh. Kalau di dalam musannafat atau kitab-kitab musannaf Ibnu Abi Syaibah itu ada riwayat berakhirnya zuhur tanggal 13 Dzulhijjah hari tasyrik, atau juga ada yang selesainya ba'da asar juga pada tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik terakhir. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah kita pahami disiplin ilmunya, ternyata takbir di hari raya Idul Adha ini panjang sekali waktunya. Kalau di hari raya Fitri kita disunahkan takbir menurut satu pendapat ketika kita berangkat menuju ke lapangan atau musola, atau malam harinya kita bertakbir. Tapi kalau Idul Adha ini sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir.
Ya, sambil kita berjalan, sambil kita mengadakan safar, mungkin kita di kendaraan, kita berzikir, kita bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, atau lafaz-lafaz takbir yang lain silakan. Ini adalah bagian daripada syiar Idul Adha. Dan ini semakin menguatkan bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan puncak ibadah, di mana untuk frekuensi takbir saja ternyata sampai 13 hari disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga awal Dzulhijjah yang kita jalani semakin membawa barokah, semakin mendekatkan kita kepada amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih dicintai daripada hari-hari yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.